ini ya oleh Tempo karena juri juga bersepakat dengan apa yang dicantumkan oleh para partisipan ya, bahwa Jokowi ini dianggap melemahkan KPK, lalu juga menukuk hukum untuk meloloskan anaknya menjadi calon wakil presiden. Jadi sehingga Jokowi lah masuk menjadi finalis. Ya. Jadi frasa korup tokoh paling korup versi CRB. Finalis ya. Korup dan melakukan kejahatan rencana itu. Ya. Terorganisasi ceritanya. Ya. Karena menarik, lu tadi nyebutin soal William Ruto di Kenya. Karena kan ini ribut-ributnya di media sosial ya. Di polemik di media sosial gitu kan. Nah, kalau kita pantau di media sosial itu kan netizen yang Kenya itu justru protes. Kenapa Menggeruduk SCRP diprotes justru karena kenapa presiden Sri Kang. Gua Husein Abri Dongoran. Gua Irwan. Halo. Dan untuk teman-teman yang ingin terus mendukung jurnalisme berkualitas, terus subscribe YouTube Tempo.co. Untuk yang ingin membaca laporan Tempo, bisa klik link di bawah ini. Bagi kalian yang mau beli majalah Tempo versi cetak, bisa klik juga di link yang sama ya. Jadi, Kang habis liburan dari Kenya nih. Nggak muncul-muncul. Iya, gua nelpon ini Presiden Kenya. Apa kan? William Ruto. Lu nanya nggak, kenapa lu nggak ngerahin buzzer sih gitu? Menarik juga ya itu Ruto itu ya. Di sini ribut-ribut juga tuh soal OSIS RP ya, Wan Yasin ya. Gitu. Dan itu kayaknya yang mau kita bahas nih sekarang nih, ya. Soal bagaimana dan kenapa OSIS RP itu memasukkan Jokowi sebagai tokoh paling korup versi OCCRP. Finalis ya. Korup dan melakukan kejahatan berencana itu ya. Terorganisasi kejahatan. Karena menarik, lu tadi nyebutin soal William Ruto di Kenya itu. Karena kan ini ribut-ributnya di media sosial ya. Di polemik di media sosial gitu. Karena kalau kita pantau di media sosial itu kan netizennya kayaknya itu justru protes. Kenapa menggeruduk SCRP diprotes justru karena kenapa presiden gua ini nggak dipilih gitu kan. Dan nomor satu ya, Basar Alsan. Nah, itu nanti ini keterangan dari siapa nih? Digeruduk. Ya kan itu di media sosial tuh kan digeruduk. Jadi SCRP diprotes lah. Kenapa justru presiden Kenya ini tidak terpilih sebagai tokoh terkorup versi OCCRP gitu kan. Padahal nanti teman-teman kan pasti udah wawancara juga kan ya soal bagaimana mereka menominasikan William Ruto dan juga 4 tokoh yang lain, termasuk salah satunya adalah mantan Presiden Joko Widodo di situ sebagai nominator nominator tokoh itu gitu. Nah, kebalikan di sini kan, Wan. Kalau di sana kenapa nggak masuk, justru di sini diprotes. Diprotes kenapa bisa masuk gitu kan. Memang Konoha ya, Konoha ini. Ironi memang betul nih negeri kita ini. Jadi kalau di sana ayo dorong biar masuk, di sini malah kenapa masuk gitu kan. Nah, ini Erwan sama Husein punya cerita nih. Gimana nih sebenarnya OCCRP itu siapa dan bagaimana kemudian mereka memulai proses penjurian, penilaian, kemudian menghimpun tokoh-tokoh yang masuk ke dalam finalis atau nominasi itu. Apa itu OCCRP duluan? Ya, OCCRP itu kan konsorsium gabungan jurnalis ya, investigasi ya. Yang berdedikasi untuk mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi. Fokusnya mereka di situ. Nah, organisasi ini dibentuk sejak tahun 2007 dan hampir ada 150 jurnalis investigasi yang tergabung dalam organisasi itu dan di 30 negara. Ya, jadi lintas negara lah kira gitu. Tempo salah satu yang ikut dalam organisasi itu. Jaringan ini ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian OCCRP ini setiap tahun ini punya acara hajatan ya, dan biasanya diumumkan di akhir tahun. Nah, itu adalah tokoh paling korup di tahun itu, misalnya kayak gitu. Nah, di tahun 2024 ini seperti biasa, kalau tidak salah pada tanggal 22 November itu mereka mempublish ke publik bahwa ayo dong kasih kami masukan siapa yang tokoh yang paling korup atau siapa yang kira-kira dianggap oleh publik ini orang yang korup ya, pemimpin yang korup. Nah, itu dipublish di media sosial mereka dalam bentuk format Google Form ya. Dan tentu di situ ada mencantumkan alasannya kenapa. Dan di tahun ini kata Drusulipan ya, jadi kita udah wawancara Drusulipan. Drusulipan ini salah satu pendiri OCCRP.
Dan tahun ini kata Drew Sullivan ada 55.000 orang yang berpartisipasi ngisi form itu ya. Mengisi form itu, dan itu melebihi ekspektasinya mereka ya, tim OSIS RP, karena luar biasa betul gitu. Nah, Mas, sebelum gua potong nih, kan kita dapat wawancara Drew ya. Betul. Drew Sullivan ini ya, bahwa bagaimana mereka bekerja menghimpun ini. Ya. Bagaimana mereka memastikan bahwa ini bukan akun bot, Ya. bukan orang-orang, ya artinya ini betul-betul disumbang atau dinominasikan oleh orang-orang yang real, Ya. bukan anonim Ya, atau betul. akun bot. Gimana mereka? Drew menjelaskan gimana? Kita menanyakan soal itu juga Betul. ya. Ya, menarik. Gimana Gimana cara sih? lu memastikan yang dikirim itu pakai bot apa enggak? Dia bilang dia memverifikasi. Misalkan ada yang laporin, ada yang mendaftarkan ini, dicek betul lah ini, apakah betul ini apa yang orang beneran apa enggak begitu. Anonim atau enggak, Anonim bot atau enggak, ya. Setelah melakukan cek and recheck seperti itu, dikumpulin, disaring lah. Kata si Drew, kita wawancara, dia bilang Joko Widodo ini juga banyak nama-namanya gitu, ada Jokowi, Joko Widodo, begitu kan. Jadi mereka juga memastikan bahwa bener nih dari Indonesia ada namanya Joko Widodo. Dan orang yang sama Orang lah yang ya. sama. Oke. Akhirnya setelah terkumpul nama itu, ya mereka lagi dibawalah ke penjurian. Nah, sebelum jauh ya, OSIS RP kita tahu bahwa jurnalisme, investigasi yang terorganisir dan seterusnya. Ya. Partnernya di Indonesia Tempo. Nah, apa yang sudah kita kerjakan dengan teman-teman OSIS RP ini, Wan Zen? Gue kalau seingat gue tahun 2020, gue pribadi waktu ya. COVID ya Waktu itu ya? COVID ya. Iya. Gue sama lagi-lagi Devi Ernest, host Putar balik. muter-muter ya. Makanya nggak move on. Jadi pernah menulis soal Biozek. Biozek itu adalah rapid test. Waktu COVID kan itu kan merajalela tuh kan, lu kemana-mana harus rapid test gitu kan. Bahkan waktu gue pernah mau jalan raya gitu naik mobil pun yang belum ditimpuk mobilnya kan, ditanya polisi gitu, lu udah rapid test gak jalan raya men gitu kan. Nah itu di bisnisnya tuh. Jadi Biozek itu partner atau bermitra dengan Kimia Farma, lagi-lagi booming BUMN. Nah di situ klaimnya adalah made in Belanda atau Apeldoorn. Tapi dari temuan OSIS RP, dokumen-dokumen itu bodong, bukan Belanda, produksi Cina, ada PT-nya juga, lalu diklaimnya dari Belanda gitu. Biar mahal. Coba ketika itu lu Google aja, harganya kan jutaan rupiah segala macam. Nah itu cukup menggemparkan juga waktu temuannya. Dan kalau nggak salah waktu itu, gue juga ingat sih, alat tes ini kan sempat dipakai di lingkaran istana. Istana Betul, kan, ya? betul. Yang memperkenalkan kalau nggak salah ASP kalau gitu ketika itu kan. Bisa lengkap baca di laporan Tempo, nanti taruh di sini ya. Linknya ada ya. Jadi itu satu Biozek. Yang lain adalah apa, Wan? Yang lain itu adalah pembelian properti oleh Sukanto Tanoto ya di Jerman. Kita kolaborasi dengan OSIS RP untuk mengungkap pembelian properti oleh Sukanto Tanoto di Jerman karena menggunakan perusahaan cangkang ya, dan lain seperti itu. Lalu juga ada yang Dubai Unlock. Kemudian juga kita juga bersama OSIS RP menjadi peserta ya, Tempo menjadi peserta untuk mengungkap dokumen Panama Papers. Nah, Panama Papers ini kan menyinggung banyak orang waktu itu kan ya. 2019 ketika itu ya. OSIS RP juga terlibat ya bersama Tempo menjadi anggota dalam sebuah konsorsium ICIG kalau tidak salah ya. Apa itu? Jadi konsorsium jurnalisme investigasi yang Sama base-nya lah ya. di Washington DC. Lebih besar gitu ya. Nah, mereka ini terlibat untuk mengungkap Panama Papers. Dan di dalam dokumen Panama Papers itu nama adiknya Prabowo, Hasim juga masuk kan, kira-kira kayak gitu. Yang dalam kalau tidak salah di tahun 2019 itu juga dijadikan alat politik untuk menyerang Prabowo. Kira-kira gitu. Oleh kubunya Jokowi waktu itu. Jadi ini ironi lain lah kira-kira gitu. Ketika sekarang dulu dia kepentingannya sama, dalam arti secara narasi kepentingannya sama, dipakailah bahwa ini sebagai bagian alat kampanye atau narasi. Tapi sekarang ketika bertolak belakang atau berbeda, justru kayak dikesampingkan atau bahkan dianggap sebagai lembaga yang tidak kredibel lah, dan seterusnya gitu. Suka-suka dewe ya. Dan yang menarik, Drew cerita. Jadi 3 hari setelah mereka merilis finalis pemimpin terkorup 2024, dia mendapatkan dalam tanda petik serangan ya di media sosial maupun juga email ke tim OSIS RP. Ada salah satu email yang memprotes kenapa Jokowi ini masuk ke dalam finalis, padahal kalian tidak memegang buktinya dan lain-lain. Dan dia juga menyantumkan link berita bahwa Jokowi itu tokoh terbersih, tokoh yang dicintai oleh warganya. Memprotes ke OSIS RP. Gitu. Jadi selain yang memprotes, ada juga yang mendukung. Banyak pasti. Jadi banyak juga yang mendukung. Jadi ya Drew sih fine-fine aja ya dengan protes maupun juga dukungan. Karena itu kan
tahapan penjuriannya juga kan panjang gitu ya, nggak sesederhana dalam penjurian yang biasanya kira-kira kayak gitu. Nah, tadi kan kita bicara soal partnership, kemitraan kita dengan OCCRP dalam hal liputan-liputan dan kolaborasi jurnalisme investigasi gitu. Nah, apakah ini gue mewakili netizen nih, pertanyaan netizen kan banyak yang curiga nih, wasangka kepada Tempo. Betul. Jangan-jangan nih motor dari nominasi Jokowi ini Tempo. Itu kan narasi yang mereka ciptakan sendiri, ilusi mereka sendiri. Iya. Nah, Sin, apakah Tempo terlibat khususnya dalam konteks nominasi tokoh terkorup ini, bahwa kalau kita liputan-liputan kolaborasi investigasi sebelum-sebelum ini, tapi apakah dalam konteks nominasi ini kita terlibat? Gue jawab dengan singkat, tidak sama sekali. Jadi begini ceritanya. Jadi waktu publish segala macam itu kan juga kita heboh juga kan di grup-grup WhatsApp internal kan. Nah, ya justru terlambat kan dari pemberitaan dari media lain soal temuan OCCRP kalah ini. Cepat lah ya. Kalah cepat begitu ya. Nah, kita juga kaget, nih kok tiba-tiba barang ini ada aja begitu ya. Padahal seperti tadi Rikang katakan, partnership Tempo dengan OCCRP itu hanya sebatas peliputan saja, sharing data. Misalkan Tempo ada temuan data di Indonesia yang menyangkut link data itu ke negara-negara lain, kita bisa menggunakan jaringannya OCCRP ataupun rekan-rekan mitra media kita di luar negeri begitu ya. Pun sebaliknya, kalau OCCRP menemukan data, misalkan data dari Brussels lah, dari Eropa lah, dari Swiss segala macam, nah di situ ada nama pejabat Indonesia, ada konteks Indonesia, kita dilibatkan supaya minimal mengkonfirmasi kan data itu benar apa tidak dan segala macam. Karena kan langkah-langkah jurnalisme itu kan melakukan verifikasi kan, dari data itu diverifikasi, kalau misalkan betul kita konfirmasi kan, itu kan merupakan jurnalisme gitu. Kalau misalkan ngarang-ngarang kan ilusi, biarkan aja pendengung-pendengung itu. Jadi sekali lagi tidak terlibat. Toh juga Drew, salah satu pendiri OCCRP, sudah menjawab dalam wawancara dengan kita bahwa ini adalah nominasi yang terbuka. Ya kan, semua orang bisa memasukkan dan mencalonkan nama gitu kan, dan setiap orang gitu diverifikasi secara ketat oleh mereka. Betul. Gue curiga nih, jangan-jangan para buzzer itu gak ngisi form karena bahasa Inggris juga. Iya, bisa jadi kan. Nanti pertanyaan adalah siapa tokoh artinya dia dibenci, dibilang adalah disukai begitu kan. Jokowi ya. Oke. Jadi proses kerjanya seperti itulah ya kira-kira OCCRP. Nah, ngomong-ngomong soal penjurian nih, gimana sih proses di internal mereka untuk menentukan siapa tokoh terkorup atau tokoh yang dipilih dari finalis atau nominasi yang sempat dipublish itu gitu? Ada ceritanya nggak, Wan? Ya, jadi cerita dari Drew ya, Sulipan kepada kita ya, kepada kami ya maksudnya. Setelah mendapatkan nominasi itu dari 55.000 orang yang berpartisipasi, ada nominasinya kan, kemudian dikasih kepada juri. Ada banyak juri, kalau tidak salah lebih dari 5 orang, dan salah satunya juga Drew menjadi juri. Nah, dari situ selama 13 tahun itu proyek ini ya berjalan itu mereka juri ini memegang 13 kriteria untuk menentukan siapa pemimpin paling korup di tahun itu gitu. Apa itu 13 kriterianya itu? Salah satunya adalah dia tokoh terkorup, terbukti korupsi, kemudian terbukti melakukan genosida, lalu kemudian melemahkan demokrasi. Nah, dari situ dipilihlah akhirnya mengerucut ke Bashar al-Assad gitu, karena mereka memegang bukti dan lain-lain. Lalu kenapa Jokowi ini juga masuk finalis? Cerita Drew kepada Tempo, kami kepada Tempo, karena juri juga bersepakat dengan apa yang dicantumkan oleh para partisipan bahwa Jokowi ini dianggap melemahkan KPK, lalu juga menukuk hukum untuk meloloskan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi sehingga Jokowi lah masuk menjadi finalis. Gitu. Jadi frasa korup itu kan bukan lu nyopet duit gitu kan. Tapi banyak faktor juga. Definisi banyak definisi. Ya karena misalkan tadi KPK, dampaknya KPK dilemahkan, menekuk hukum, dampaknya hukum nggak adil, lalu anaknya yang waktu itu usianya belum cukup umur bisa maju sebagai wakil presiden. Gitu. Dan mungkin perlu dijelaskan juga, karena dalam nominasi itu sebenarnya adalah yang kita bahas di awal tadi.
pemimpin Kenya William Ruto sebenarnya mendapatkan angka nominasi dari segi dari segi jumlah ya itu paling tinggi sebenarnya 40.000 ya 40.000 dari 55.000 dari 55.000 tapi pada akhirnya juri tetap memutuskan atau memilih Presiden Surya Bashar al-Assad sebagai tokoh terkorup. Ini artinya bukan voting. Iya, bukan voting atau berdasarkan bukan penilaian kuantitatif gitu kan. Seperti hanya survei yang selama ini diandalkan oleh rezim kan. Rezim mana nih? Nah, udah tahu lah siapa yang mengandalkan survei. Puas, sangat puas, tidak puas gitu kan. Udah kayak tetapi juga ada penilaian kualitatif yang dilakukan atau dibahas oleh para juri sehingga menentukan bahwa Bashar al-Assad lah yang selama tahun 2024 dianggap pemimpin paling korup dalam hal ini ya tentu soal kekuasaan bagaimana dia mempertahankan kekuasaan dan seterusnya. Betul. Si Idru juga cerita kan dari 55.000 itu ya voting partisipan 40.000-nya tadi kan dari William Ruto Kenya. Jokowi itu setidaknya hanya 7.000 ya. 7.200 dari anggota, tapi lagi-lagi karena mereka juga melihat track record ataupun kejadian-kejadian Indonesia, lemah demokrasi, hukum dan seterusnya, akhirnya Jokowi menjadi finalis. Ya intinya kan para juri ini kan sudah 13 tahun berpengalaman dan punya sistem ya untuk memverifikasi. Katakanlah misalnya si partisipan ini mengungkapkan alasannya ini. Nah dia para juri ini juga tahu gitu memverifikasinya seperti apa kira-kira. Termasuk juga dalam urusan Jokowi gitu. Oke. Nah, tadi kita bahas juga nih Wan Sen bahwa ribut-ribut juga nih di Indonesia. Seminggu ini gaduh kan jagat dunia maya nih. Betul. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian udah menyelidiki apa ini? Menelisik apa soal? Banyak cerita yang nah, ini mana tuh Sen? Baca di majalah Tempo. bocorin. Katanya udah ketemu drone Prit ya. Ini pendataan. Ini kita berbicara data dulu ya. Data dulu ya. Sebenarnya ada cukup perubahan yang terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden atau setelah Jokowi lengser ataupun masa jabatannya habis begitu. Pendengung yang di media sosial itu sekarang tidak terlalu kuat dibandingkan era Jokowi masih menjadi presiden. Usut punya usut, ini banyak pemain baru lah yang mendukung Jokowi di media sosial. Tapi di balik itu yang paling seru. Kemana pendukung Jokowi yang lama ini gitu. Ya, selama ini membela. Lagi-lagi yang dituding yang melakukan OCCRP itu ada dua. Yang pertama Tempo begitu kan tadi kita sudah bahas gitu kan. Yang kedua adalah PDIP. Karena kan PDIP hubungan sama Jokowi itu sangat buruk lah. Dan kebetulan markas OCCRP di Amsterdam. Oh iya. Nah, apa tuh cerita? Ada cerita. Barusan aja gue ketemu sama Andi Wijayanto dari PDIP begitu. Dia cerita tuh di akhir tahun dia kan sedang berlibur ke Eropa. Mendapat sejumlah telepon termasuk dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP begitu ya. Ini OCCRP ini apa segala macam gitu ya. Begitu mendarat makin banyak tuh teleponnya kan, mendaratnya di Amsterdam gitu. Amsterdam terus sempat menginap dia ketika itu dekat tuh dengan kantor OCCRP gitu. Semakin lah dicurigain dia. Dia bilang, saya ini nggak tahu apa-apa OCCRP apa, terus gimana dia membuat nominasi dan seterusnya begitu kan. Dia juga, aduh ini kok gue bisa kena. Dia cerita juga dia memang pernah berhubungan dengan OCCRP dengan Andrew Sullivan itu bertahun-tahun yang lalu sebelum ada OCCRP itu ada. Atau dibilang OCCRP masih menjadi embrio. Waktu itu dia dengan Cak Munir, almarhum, ketemulah dengan si Drew itu ya. Itu konteksnya adalah berdiskusi soal kejahatan di Yugoslavia begitu. Tapi lagi-lagi kan karena tensi politik dipanas segala macam, ya udah si Andi itu tertuduh begitu. Nah, kembali soal bagaimana ribut-ributnya di media sosial berdasarkan analisis itu ya Sin. Apa yang terjadi di sana dan apakah ada kelompok yang dalam hal ini membela dan apakah Jokowi gusar, risau, cemas dengan pemberitaan yang masif ya kan dari media mainstream satu, kemudian digulung terus di media sosial, terutama di X ya. Apa yang membicarakan ini terus gitu. Jokowi banyak narasumber ya yang di koalisinya Prabowo maupun ya narasumber politikus lainnya begitu yang menyatakan bahwa Jokowi sangat gusar dengan OCCRP ini, nominasi OCCRP. Kenapa? Yang pertama tadi kan OCCRP kan dari internasional yang menyematkan finalis kepada Jokowi. Lalu yang kedua, dia merasa partai-partai yang selama ini dia jadikan patron-patron itu tidak mendukung Jokowi. Dalam arti komen dong apa gitu membela dia gitu kan. Ataupun kalau misalkan ada juga hanya normatif kan, nggak all out lah membela Jokowi gitu kan. Ngomong-ngomong soal partai, bukankah ada ya beberapa kader simpatisan PSI yang juga menjawab atau memberikan counter narasi terhadap
nominasi OCCRP ini sih di media sosial? Ya, yang gue maksudnya partai besar yang sudah di parlemen. Oke. Kalau yang masih bermimpi ya nggak apa-apa begitu kan. Jadi semua orang perlu mimpi kan. Oke, jadi itu tidak cukup bagi Jokowi bahwa misalnya kader-kader atau sebagian simpatisan PSI itu menjawab itu. Betul, belum cukup karena lagi-lagi tensinya ataupun daya fight-nya itu kan nggak terlalu apa istilahnya kalau mobil ibaratnya PDIP itu kan 4000 cc gitu kan Land Cruiser gitu kan brong gitu kan yang ini tiba-tiba Chevrolet kan. Nah itu dia itu jadi akhirnya ya merasa sebel juga makanya kalau lo lihat yang paling mendukung adalah PSI kan. Bahkan kemarin juga sempat ketemu sama Ade Armando juga ya. Dia kan membuat 3 video gitu ya. 3 video di apa namanya di media sosial media mereka gitu kan. Dia cerita memang bahwa ketika rame-rame soal OCCRP, dia membaca di suatu grup WhatsApp, lalu dia forward ke grup percakapan jubir PSI. Banyak diskusi di sana, intinya kita harus melakukan pembelaan atau melawan inilah narasi ini gitu. Muncullah rilis dari Andi Budiman, Ketum PSI yang menyatakan PSI itu intinya adalah OCCRP itu pada sakit hati lah, begitu. Jadi ada diskusi itu. Setelah ada rilis itu, barulah video-video itu dibuat. Ada juga video dia dengan siapa tuh dengan Sahal maupun dengan Andi Budiman bertiga. Intinya membantah narasi OCCRP ini. Gitu. Nah, Sen itu tadi di partai politik ya, meskipun baru PSI yang bersuara gitu. Tapi bagaimana dengan loyalis atau pendukung Jokowi dari kelompok-kelompok relawan? Ada nggak pembelaan selama ini kan? Mereka lah yang paling terdepan pasang badan kalau Jokowi diserang dan sebagainya. Nah ini gimana nih dalam konteks OCCRP ini? Banyak banget kan para relawan ini maupun pendukung Jokowi itu kan merasa disakiti lah. Mereka kan cinta buta begitu kan pada Jokowi. Nah mereka melakukan seperti tadi gue jelaskan di awal, mereka menuding Tempo begitu kan, menuding partai lain waktu OCCRP ada pesanan segala macam dan lain-lain. Mungkin mereka sering memesan-mesan begitu ya kan. Nah, mereka juga membuat rilis lalu membuat video gitu kan, bahkan berdebat juga di berbagai acara begitu. Intinya adalah Jokowi bukan orang seperti itu. Itu salah alamat, keliru dan lain-lainnya. Gitu. Ya, yang mengcounter narasi OCCRP kan salah satu beberapa kan misalnya Bara JP kan. Bara JP itu barisan relawan Jokowi Presiden. Ya, setelah itu kan ada Joman yang protes ya, kemudian juga Projo kan gitu. Nah, yang menarik kan dari temuan Don Emprit nih, sekuat-kuatnya relawan itu menarasikan atau counter narasi terhadap OCCRP ya, temuan OCCRP, tapi di media sosial tetap kalah ya, menurut temuan Don Emprit. Kalah itu dalam arti gimana tuh? Justru jadi perangnya itu kalah oleh yang pro OCCRP di media sosial. Don Emprit kan menganalisis ya, ada 27.000 mention terkait dengan temuan OCCRP ini. Dan engagementnya kan lumayan ya, 2,2 miliar. Nah, dari keseluruhan itu justru yang menang perang di media sosial itu adalah yang pro OCCRP. Justru yang pro Jokowi ini kalah gitu loh di media sosial. Dan kebanyakan akunnya itu juga yang digunakan oleh buzzer-buzzer yang mengcounter narasi OCCRP itu akun-akun yang mikro ya. Mikro baru dan followersnya sedikit, nge-tweetnya sedikit ya. Jadi followers yang besar-besar itu bisa dibilang oleh Don Emprit gak ada bahasa itu. Gak ada, malah akun-akun yang besar itu malah mendukung OCCRP. Dan ya datanya merata dari Aceh sampai Papua itu cukup banyak yang mendiskusikan soal OCCRP dan justru mendukung hasil temuan OCCRP itu. Oke. Ada Jokowi. Nah, sekarang yang berkuasa Prabowo nih, Wan. Nah, itu apa yang terjadi nih? Apakah Prabowo risau juga nih kawan seiringnya di masuk dalam nominasi atau cenderung membiarkan atau apa nih? Sebelum jawab itulah juga yang menjawab kenapa partai-partai lain itu nggak ada terlalu fight mendukung Jokowi. Relatif diam. Karena kan ini ibarat air gitu kan. Ibarat berdapat kritik segala macam tumpah nih kan. Saringan nih. Jadi ketahuan nih orangnya mantan presiden siapa, orang presiden sekarang siapa gitu ya. Apalagi ini menurut beberapa narasumber dari Gerindra maupun yang menjabat di pemerintahan. Prabowo itu membiarkan saja isu OCCRP ini. Jadi tidak ada perintah membela, tidak ada perintah untuk ngomong juga begitu. Kalau teman-teman bisa perhatikan, ini udah seminggu lebih kan. Prabowo nggak pernah statement soal OCCRP. Gerindra juga kalau bisa dibilang minim sekali kan soal OCCRP ini begitu. Ini merupakan suatu pertanda memang ya udah biarin aja lah jadi percakapan publik begitu ya. Jadi cenderung membiarkan ya apa yang terjadi pada Jokowi ini. Betul. Karena ini lagi-lagi analisis ya. Mungkin kalau tiba-tiba
Prabowo membela Jokowi kan. Jadi apa istilahnya ya itu ya? Omongan dia bertolak belakang gitu. Kita akan kejar korupsi sampai mana tuh? Antartika ya. Nah, tapi ada yang dekat-dekat nggak diurus sama dia. Dan apa namanya, Prabowo juga dalam momentum-momentum terakhir itu juga cukup kontroversial ya. Penjelasan-penjelasannya soal korupsi gitu kan, yang mau mengampuni koruptor macam-macam. Jadi kalau dia berkomentar soal ini yang isunya juga isu korupsi, bisa jadi backfire kepada pemerintahan yang mau menggalakkan lah atau berkomitmen untuk memberantas korupsi kan gitu. Nah ini terakhir nih Sen Kang. Jadi bagaimana Tempo menyikapi soal OCCRP ini dan Jokowi ya? Ya ini kan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pendukung Jokowi ya. Mereka melakukan kill the messengers. Jadi kalau misalkan 10 tahun ke belakang lah kita lihat, ada orang berani kritis, ada temuan investigasi, mereka berupaya membunuh karakter, bahkan melaporkan ke polisi orang-orang yang kritis kepada Jokowi begitu. Makanya terciptalah suatu kondisi demokrasi semu. Orang takut bersuara karena itu dilaporkan dan kill the messenger. Tapi karena kali ini beruntungnya yang mensounding atau objek itu di luar negeri, ya mereka jadi kelabakan seperti ini kan. Bingung mau ngelaporin kemana gitu, ngelaporin ke PBB nanti takut kunjungannya tidak jadi sekjen PBB begitu ya. Kalau gua ada dua, Wan. Yang pertama adalah siapapun ya, termasuk pendukung Jokowi, mesti melihat bahwa nominasi OCCRP ini harus dilihat sebagai produk jurnalisme investigasi, gitu kan. Ada proses verifikasi, ada penyelidikan, konfirmasi, pengumpulan bukti, pengumpulan informasi dan sebagainya. Jadi itu yang mesti dilihat, gitu kan. Yang kedua, kita mesti melihat juga bahwa dengan adanya lembaga-lembaga internasional yang kemudian memberikan penghargaan atau memberikan nominasi lah ya, menyematkan nominasi ini, di tengah situasi lembaga-lembaga hukum kita tidak mampu untuk mengungkap atau tidak mampu untuk membongkar skandal-skandal korupsi besar, ya kan, KPK dilemahkan gitu kan, dan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain juga sudah dikooptasi oleh kekuasaan. Jadi ketika ada sebuah lembaga dengan produk jurnalistik investigasinya yang menyelidik, menelisik dan sebagainya, mengeluarkan statement seperti ini atau penelitian atau nominasi seperti ini, ya kita mesti melihat ini sebagai sebuah terobosan bahwa di tengah situasi kita, lembaga-lembaga penegak hukum kita sudah dikooptasi oleh kekuasaan, ada satu terobosan yang membuka, ya kan, bahwa satu gagasan, satu ide bahwa ini loh kekuasaan dipakai untuk memberi karpet merah kepada anak-anaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi dilemahkan, ya itu yang mesti kita lihat sebagai suatu poin dalam hal OCCRP ini. Kalau gue apa ya, semoga ke depan banyak lagi tuh internasional yang memberikan buat Indonesia gitu ya. Tapi mungkin nanti ada narasinya adalah belum, nanti ICIG kali ya. Nanti ada narasi Indonesia diganggu asing. Padahal hutang Indonesia dari asing semua. Oke, cukup.